Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita sampai detik ini. Kita masih ada di dalam anugerah-Nya. Kagum akan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Tentu juga Bapak Ibu pasti kagum apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan Bapak Ibu. Pujian yang mengatakan, ku kagum hormat akan Engkau. Biarlah pujian ini boleh membawa sukacita kita bagi kita, ucapan syukur bagi kita akan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk semua apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari Engkau sudah membuktikan pemeliharaan bagi kami. Sampai detik ini kami boleh menghirup udara yang segar karena Tuhan. Kami boleh bergerak semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan sekiranya Engkau mendapati kami ya Tuhan, tetap setia sampai seumur hidup kami. Itulah yang boleh menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi tatkala ya Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami hari lepas hari, ada banyak hal yang kami lakukan yang sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pemikiran kami, perkataan kami, sikap hidup kami, dan apapun yang kami lakukan, ada banyak hal yang Tuhan tidak kehendaki, yang membuat hati-Mu sedih melihat kehidupan kami, dan bahkan kami boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ampuni kami Bapa di surga, layakkan dan sucikan keberadaan kami di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa kami orang berdosa, maka pada kesempatan ini ya Tuhan, kami tertunduk malu ya Tuhan, menghadap hadirat-Mu yang suci, karena keberadaan kami yang berdosa ini. Maka kami mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau terus menolong kehidupan kami. Tidak hanya Engkau menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi Engkau menolong kami supaya Engkau terus memelihara iman percaya kami kepada-Mu, supaya kami terus bertekun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kami, dan kesempatan yang indah kami boleh memuji-muji Tuhan dan memuliakan Engkau. Pada kesempatan ini ya Tuhan, biarlah kami boleh layak di hadapan Tuhan oleh salib-Mu yang kudus itu. Terima kasih Bapa di surga, bila ibadah kami ini, biarlah Engkau sendiri yang bertata dan memberkati. Biarlah kami boleh diberkati oleh firman Tuhan, dibaharui oleh firman Tuhan, dan semakin hari kami boleh bertumbuh mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ada satu sobatku, yaitu Kristus Yesus. Bukan hanya sobatku, tapi sobat Bapak Ibu. Pujian, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, maka sebuah pujian yang disampaikan oleh saudara-saudari kita, Rini dan juga Bena. Kepada Bena dan Rini dipersilakan. Tuhan, Kau sungguh mengerti, ku selalu menyakiti hatimu. Kadang-kadang
tetap selalu di sisimu. Walau penuh cobaan di hati, tetap namamu ku panggil terus. Tetap namamu ku panggil terus. Tetap namamu ku panggil terus. Shalom. Selamat pagi. Kita masih kebaktian di rumah. Tapi kita bersyukur karena kita masih tetap bisa untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Sekalipun dari rumah. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan sudah menolong kepada kami sepanjang minggu-minggu ini, Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan mencukupkan kami. Biar pagi ini kami pun dicukupkan oleh firman-Mu. Biar kami boleh membaca firman-Mu. Kami merenungkan firman-Mu. Supaya firman Tuhan hidup di dalam kami. Urapi hamba-Mu, Tuhan, yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan terang. Urapi kami semua, supaya kami semua boleh mendengarkan firman-Mu dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Nehemia 8. Nehemia 8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Bagian-bagian daripada kitab ini, kitab itu yaitu Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena mereka semua orang itu menangis ketika mendengarkan kalimat-kalimat Taurat itu." Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita dari hari ke hari. Pagi ini kita akan membahas hari ini adalah hari yang kudus. Topiknya itu hari ini adalah hari yang kudus. Tuhan telah membawa bangsa Israel dari pembuangan di Babel
kembali ke Yerusalem. Sebelum mereka kembali ke Yerusalem, Tuhan sudah mempersiapkan Yerusalem yang sudah dibangun kembali temboknya di bawah kepemimpinan Nehemia. Setelah membangun tembok Yerusalem itu selesai, maka bangsa Israel mulai memasuki Yerusalem. Mereka kembali lagi ke Yerusalem. Yerusalem sudah aman karena sudah dikelilingi tembok berkubu. Bangsa Israel mulai tinggal kembali di tanah airnya setelah mereka hidup 70 tahun di pembuangan. Mereka rindu untuk berkumpul kembali. Mereka rindu untuk beribadah. Sudah sekian lama mereka tidak beribadah. Kita akan membahas bagian ini. Yang pertama, kerinduan akan kebaktian. Selama di pembuangan, bangsa Yahudi tidak pernah mendengarkan pembacaan Taurat Tuhan. Karena mereka tidak bisa mengadakan kebaktian. Tidak pernah ada ibadah. Tidak ada pembacaan Taurat. Tidak mendengarkan puji-pujian. Mereka rindu akan Taurat Tuhan. Mereka rindu memuji Tuhan. Mereka rindu bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ada kehausan mendengarkan firman Tuhan. Mereka rindu, haus akan Taurat Tuhan. Banyak di antara mereka yang kembali dari Babel tidak mengerti lagi bahasa Ibrani. Karena di pembuangan mereka memakai bahasa Arami. Banyak orang-orang tua tidak mengajarkan anak-anaknya bahasa Ibrani. Mereka yang kembali dari pembuangan, yang berumur di atas 80 tahun, mungkin masih bisa berbahasa Ibrani. Atau beberapa anak-anak yang diajar oleh orang tuanya masih bisa berbahasa Ibrani. Kebanyakan dari bangsa Yahudi yang kembali dari Babel berbahasa Aram. Bahasa yang dipergunakan di Babel. Bahasa nasional bagi orang-orang Kasdim. Mereka sangat menderita ketika mereka di pembuangan. Mereka hampir dimusnahkan. Seluruh Yahudi hampir dimusnahkan. Kita ingat bagaimana Haman yang begitu kejam dan keji berusaha akan memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi pada saat itu terpencar-pencar ada di negara Babel. Mereka dijadikan orang-orang yang harus bekerja bagi Babel. Ketika mereka hampir dimusnahkan oleh Haman, kita ingat bagaimana Haman begitu jahat. Haman ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Karena Haman tidak menyukai yang namanya Mordekai. Karena Mordekai tidak mau tunduk untuk menyembah dia seperti orang-orang yang lain. Pada saat itu Ester terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti di Babel. Ester
menjadi ratu dari Raja Ahasveros. Tidak sia-sia, tetapi ada rencana Tuhan. Kenapa Ester yang orang Ibrani dipilih menjadi ratu bagi Ahasveros menggantikan Wasti? Tuhan punya rencana yang sangat indah. Pada saat itu, Ester terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti. Ini adalah rencana Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah terpikirkan. Saat Mordekai tidak mau menyembah, tidak mau memberi salam kepada Haman, maka Haman menjadi marah sekali. Dan Haman meminta kepada raja untuk bisa menghancurkan seluruh orang-orang Ibrani yang ada di seluruh dunia pada saat itu. Dan Haman sudah memegang materai untuk membuat surat tentang keputusan pembunuhan besar-besaran kepada seluruh bangsa Yahudi. Tetapi Tuhan begitu baik kepada bangsa Yahudi. Tuhan memakai Mordekai dan Ester untuk menjadi penyelamat bangsa Yahudi. Ester meminta kepada Mordekai untuk minta seluruh umat Yahudi yang ada di Puri Susan untuk berpuasa, mendoakan Ester untuk bisa menghadap raja. Dan pada saat itu Tuhan menolong Haman yang hendak berencana untuk menggantung akan Mordekai. Justru Haman yang digantung. Haman yang dicelakakan. Haman yang hendak mencelakakan. Haman yang harus digantung bersama dengan keluarga dan para kaum kerabatnya. Semua dihukum mati. Bangsa Yahudi mengingat semua hal itu. Mereka mengingat bagaimana Tuhan menuntun mereka dari waktu ke waktu. Tuhan menolong mereka. Saat ini kita juga mengingat Tuhan. Tuhan menolong kita selama pandemi COVID-19. Pandemi sudah berlangsung kira-kira hampir 5 bulan. Kita bersyukur kalau kita masih sehat, kita tetap kuat. Kita rindu untuk kebaktian lagi. Memang rencananya minggu ini kita akan membuka kebaktian dengan cara distancing menurut protokol yang ada. Tetapi kita harus menunda itu. Karena masih terlalu banyak korban di Surabaya. Orang-orang Yahudi setelah kembali ke Yerusalem, mereka rindu untuk kebaktian. Karena sudah sekian lama mereka tidak pernah ada kebaktian. 70 tahun tidak kebaktian. Kita lihat di sini kedua, kerinduan yang terobati. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang, di depan pintu gerbang air. Mereka minta kepada Ezra, ahli kitab, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Biasanya yang meminta untuk berkumpul adalah para pemimpin. Tetapi dalam hal ini seluruh rakyat
dengan tidak ada komando. Mereka datang semua, berkumpul, serentak. Mereka datang di depan pintu gerbang air dan meminta kepada Ezra agar Imam Ezra membacakan kitab Taurat Musa. Hati mereka sangat rindu. Mereka rindu mendengar akan firman Tuhan. Seluruh umat mendengarkan dengan penuh perhatian ketika pembacaan Taurat Tuhan dibacakan. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab Taurat di halaman depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Umat Tuhan, orang-orang Yahudi, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Lebih kurang 6 jam mereka di situ. Kehausan dan kerinduan akan kebaktian membuat mereka bersungguh-sungguh. Semua memperhatikan, semua mata ditujukan kepada Ezra. Semua telinga diarahkan untuk mendengarkan akan Taurat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Berapa lama kita bisa tetap menaruh perhatian akan firman Tuhan? Kita tidak perlu harus sampai 6 jam untuk memperhatikan firman Tuhan. Cukup memperhatikan selama kebaktian itu baik. Apakah ketika kita di dalam kebaktian, sungguh kebaktian atau main HP atau tertidur atau ngobrol? Apa datang tepat pada waktu? Benarkah kita rindu kebaktian? Apakah kebaktian itu harus selalu tatap muka? Tuhan izinkan hal ini. Hal ini bisa terjadi agar kita betul-betul rindu akan Tuhan di dalam kebaktian. Di antara jemaat Yahudi yang hadir, banyak yang tidak mengerti bahasa Ibrani. Maka hukum Taurat diterjemahkan ke dalam bahasa Aram dan dengan penjelasan yang teliti dan tepat. Jadi, kalau sampai lebih kurang 6 jam dapat dimengerti. Semua pembacaan dan artinya harus jelas. Mereka harus mengerti itu semua. Rupanya ada beberapa kelompok yang dibentuk agar guru-guru yang ikut di dalam pertemuan itu bisa mengajar dan menjelaskan arti hukum Taurat. Guru-guru yang lain seperti yang tertulis di dalam ayat yang keempat. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Mesael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Dan kemudian kita lihat bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Jadi supaya bisa jelas, tentunya mereka harus dibagi. Siapa yang menjelaskan?
yaitu guru-guru yang tadi disebutkan. Setelah 70 tahun tidak pernah ada acara seperti itu. Maka sambutan jemaat begitu luar biasa. Saat Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, semua orang menyambut dengan kata amin, amin, sambil mengangkat tangannya. Amin, amin. Mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Mereka begitu antusias, padahal hari itu bukan hari raya. Bukan. Mari kita teruskan bagian yang ketiga. Hari ini adalah hari yang kudus. Ketika mendengar kalimat Taurat, semua orang itu menangis. Mereka menangis terharu. Mereka sadar karena Taurat Tuhan menunjukkan dosa-dosa, dan mereka menangis karena mereka mengingat betapa hinanya mereka. Dan mereka berterima kasih karena ditegur oleh firman Tuhan, oleh hukum Taurat, sehingga mereka bertobat. Mereka menangis karena rindu akan hukum Taurat. Mereka rindu untuk dibenarkan. Saudara-saudara, apakah jemaat sekarang rindu mendengarkan firman Tuhan dengan bertatap muka? Kita masih bisa mendengar firman Tuhan melalui HP atau YouTube. Mereka tidak bisa untuk mendengarkan melalui alat komunikasi seperti kita. Jadi mereka begitu rindu. 70 tahun. Kita hampir 5 bulan. Mereka 70 tahun. Tidak mendengar pembacaan kitab Taurat. Apakah kita juga rindu seperti mereka? Apakah kita rindu berdoa bersama? Apakah kita rindu berdoa bersama pada pukul 9 malam yang kita bersama-sama sepakat? Mereka begitu terharu dan menangis. Esra berkata kepada semua jemaat yang hadir, jangan kamu berduka cita dan menangis, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allah. Memang hari itu bukan hari raya orang Yahudi atau hari raya yang diperintahkan Tuhan untuk bangsa Yahudi merayakannya. Tetapi hari raya itu kudus karena seluruh rakyat datang sebagai jemaat Tuhan yang pada saat itu minta dibacakan hukum Taurat. Kejadian seperti itu belum pernah terjadi. Setelah 70 tahun tidak pernah mendengar pembacaan hukum Taurat, dan hari itu baru mendengar kembali. Atau mungkin juga bagi banyak orang ini adalah yang pertama kali mendengar dan mendengarkan pembacaan hukum Taurat Tuhan. Karena pada saat di pembuangan di Babel, mereka banyak pada saat pembuangan, mereka belum lahir, belum ada. Sedangkan yang kembali dari Babel, kalau saat itu berumur 80 tahun, berarti mereka saat pembuangan baru berumur 10 tahun. Mungkin Esra pun termasuk saat pembuangan ke Babel masih anak-anak. Mereka begitu gembira menyambut hukum Taurat. Setelah hukum Taurat dibacakan lebih jauh, ternyata bulan itu ada hari raya Pondok Daun. Kalau saudara baca terus ke bawah,
baru mereka tahu ada perayaan Pondok Daun pada ayat yang ke-15. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaran Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7. Jadi pada bulan itu sebetulnya ada hari raya Pondok Daun. Mereka baru membaca, Ezra pun baru membaca. Nah, disinilah kita dapat melihat mereka bersuka cita, dan kemudian diteruskan dengan perayaan Pondok Daun. Mereka harus bersuka cita karena hari itu kudus bagi Tuhan. Sebab seluruh rakyat datang hanya mau mendengar Taurat Tuhan, dan mereka mempergunakan hari itu untuk Tuhan. Sukacita mendatangkan berkat. Bagian yang terakhir, yang keempat, kesukaan yang dari Tuhan, itulah kekuatanmu. Seluruh rakyat, umat Allah bersukacita karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Belum pernah mereka dikuduskan seperti itu. Mereka seluruh umat Tuhan bersukacita karena dikuduskan oleh pembacaan firman Tuhan. Dan mereka memeriksa diri. Dan mereka tahu betapa berdosanya mereka. Mereka menangis pada saat itu karena tahu Tuhan mengampuni mereka. Itu sebabnya mereka menangis. Tetapi kemudian Esta berkata, tidak boleh menangis terus. Cukup, tangisanmu cukup. Engkau menyesali dosamu itu sudah cukup. Engkau bertobat sudah cukup. Dan sekarang kita sudah dipulihkan. Kalau dosa sudah dipulihkan, hubungan dengan Allah dipulihkan, ada sukacita. Itu sebabnya Esta berkata kepada mereka semua untuk makan dan minum sedap-sedapan, karena mereka sudah bebas. Bagikan dan kirimkanlah kepada yang tidak sedia apa-apa. Mungkin memang tidak punya apa-apa. Mereka tidak pernah menyiapkan seperti itu. Mungkin ada beberapa yang bawa makanan, dan mereka mulai bersukacita dan membagi di antara mereka. Mungkin hanya sebagian kecil yang dapat dinikmati, tetapi itu membuat satu sukacita. Berbahagialah dan berbagilah satu dengan yang lain dengan sukacita. Sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Saya lebih suka dengan terjemahan bahasa Inggris yang berkata demikian. The joy of the Lord is your strength. Kesukaan yang dari Tuhan, itulah kekuatanmu. Apakah kesukaan yang dari Tuhan adalah kekuatan bagi kita, saudara? Kesukaan itu hadir karena kekudusan Tuhan buat seluruh umat Yahudi. Umat Israel dikuduskan, maka mereka bersuka cita. Ketika Tuhan menguduskan kita, maka kita bersuka cita. Dan sukacita itu dari Tuhan. Dan sukacita itu adalah kekuatan kita. Saudara-saudara, di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu bersukacita supaya kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kalau firman-Mu telah disampaikan, tolong Tuhan supaya kami mengerti bahwa sukacita dari Tuhan itulah kekuatan buat kami. Kalau Israel, orang-orang Yahudi yang pulang kembali ke Yerusalem, mereka bersukacita
dan mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka menikmati akan anugerah Tuhan, menikmati akan kemurahan Tuhan, menikmati kekudusan Tuhan, dan mereka dikuduskan oleh Tuhan. Mereka disucikan, diampuni. Itu sebabnya mereka bersuka cita. Tuhan menolong kepada kita. Biar kesukaan yang dari Tuhan menyertai kita. Karena kesukaan itu akan menjadikan kita sesuatu yang kuat di dalam diri untuk bisa bangkit dan juga bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kita boleh beribadah semua karena anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini yang boleh menjadi pengumuman bagi kita. Yang pertama, terima kasih untuk Pak Evan yang terus bekerja untuk boleh melayani di bidang multimedia yang mengedit video. Tuhan memberkati Pak pelayanannya dan juga keluarga. Kemudian minggu ini kita diberi kesempatan untuk boleh memberikan perpuluhan dan juga persembahan mingguan. Bagi Bapak Ibu yang memberikan bisa mentransfer melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu dan juga amplop yang sudah dibagikan. Kemudian PA online setiap hari Kamis tetap berjalan pukul 19 WIB. Jadi mari Bapak Ibu bertumbuh bersama untuk mengenal akan Tuhan. Kemudian PA kaum wanita juga tetap berjalan dengan baik. Jadi bagi ibu-ibu harap bergabung dan memperhatikan WA group. Kemudian PA pemuda akan segera dimulai di bulan depan ini. Jadi teman-teman pemuda untuk boleh mempersiapkan diri, kita akan beribadah bersama secara online. Jadwalnya akan menyusul. Kemudian terhitung mulai akhir bulan ini, Saudari Rini akan pelayanannya berakhir. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah dilakukan selama beberapa bulan ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Rini ke depan dan kiranya Tuhan boleh memberkati di dalam menyelesaikan studi akhirnya. Kemudian ibadah tatap muka yang sudah direncanakan akan dimulai tanggal 2 bulan Agustus ini sudah diputuskan bahwa tidak diadakan karena kondisi masih belum stabil. Jadi Bapak Ibu boleh menunggu info selanjutnya dan juga memperhatikan grup, ada info-info penting di sana. Kemudian bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, harap menghubungi Bapak Gembala. Itu saja pengumuman. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menyelesaikan kebaktian dengan pertolongan Tuhan. Bapa, sekalipun Tuhan, kami harus tetap kebaktian di rumah masing-masing. Tetapi itu tetap Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap kebaktian. Kami tahu Tuhan, bahwa kami rindu, jemaat rindu untuk bisa berbakti bersama-sama. Tetapi Tuhan, mengingat keadaan kondisi yang belum mengizinkan dan memungkinkan, maka kami terpaksa harus menunda kebaktian yang dapat bisa bertemu bersama-sama. Tuhan, biar Engkau yang akan menolong kepada kami semua, supaya COVID ini Tuhan dapat segera berakhir. Tolong Tuhan, kalau obat-obat sudah ditemukan, biar Tuhan tolong, supaya Tuhan itu semua dapat dipakai dengan baik. Dan juga tolong supaya masyarakat benar-benar memperdulikan dan memperhatikan akan kebersihan dan juga menjaga jarak Tuhan. Karena dengan cara demikian banyak tertular kembali Tuhan. Kami begitu prihatin dengan keadaan di Jawa Timur yang begitu banyak korban yang berjatuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong supaya Tuhan masyarakat memperhatikan keadaan ini sehingga kami bersama-sama bisa lepas dari COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami bersyukur selama ini Tuhan tetap memelihara akan jemaat Tuhan. Kami bersyukur
Kalau hari ini Tuhan kami boleh mempersembahkan apa yang menjadi milik-Mu, Tuhan kami kembalikan kepadamu. Biar itu Tuhan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Bapak, kami bersama-sama berdoa untuk orang tua kami Tuhan, yang pada saat ini telah bekerja dengan begitu gigih, menghadapi banyak persoalan, banyak masalah. Tetapi Tuhan tetap memperhatikan orang tua kami, sehingga orang tua kami dapat bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, karena mereka juga Tuhan di dalam keadaan yang sangat-sangat tidak memungkinkan, tetapi mereka berusaha untuk dapat memeliharakan kami anak-anaknya, sehingga kami anak-anaknya dapat tetap terpelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berikan kesehatan buat orang tua kami, berikan Tuhan kekuatan buat orang tua kami, berikan kesabaran ketika berusaha menghadapi keadaan situasi yang kurang baik, biar Tuhan yang menolong orang tua kami. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk anak-anak kami yang mempedulikan kami orang tuanya Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami Tuhan, meskipun mereka Tuhan ada di dalam keadaan yang tidak terlalu baik, tetapi Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka, Engkau tetap mencukupkan mereka, dan mereka juga Tuhan ingat kami orang tuanya. Tuhan pedulikan akan anak-anak kami, supaya anak-anak kami tetap Tuhan ada di dalam anugerah-Mu, sehingga mereka dapat memeliharakan keluarganya. Kami bersama-sama berdoa buat kami yang saat ini Tuhan mengalami keadaan yang kurang baik Tuhan. Saat ini kami membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, bukakan jalan bagi kami yang saat ini Tuhan kehilangan pekerjaan. Di mana Tuhan kami tidak mendapatkan hasil. Oleh karena itu tolong Tuhan, apapun yang harus kami lakukan, biar Tuhan buka jalan. Kami bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih berusaha dengan baik, masih melakukan usahanya dengan online. Tuhan tolong berikan anugerah-Mu, berikan kemurahan-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang melakukan pekerjaannya dengan online. Biar Tuhan yang membawa mereka kepada rezekinya dengan pertolongan dan anugerah kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Mereka dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semua itu. Kami berdoa buat pemerintah, biar Tuhan tolong, supaya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dapat memberikan keputusan-keputusan yang tepat, sehingga dia diurapi oleh Tuhan, dianugerahi hikmat dan bijaksanaan dari Tuhan, sehingga ia dapat memberikan Tuhan segala instruksi yang tepat Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini, sehingga seluruh jajaran di bawahnya dapat melakukan tugasnya dengan baik, semuanya terarah dengan tepat. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau tolong bangsa kami, tolong Tuhan aparat pemerintah, baik itu TNI Polri, kiranya Engkau juga yang memberkati mereka, supaya mereka tetap Tuhan sehat ketika menjaga keamanan negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Kami juga bersyukur untuk Rini Tuhan, yang sudah menyelesaikan masa praktek selama 6 bulan di gereja-Mu, dan dia harus kembali ke kampus menyelesaikan akan studinya. Tolong Tuhan, supaya Tuhan juga memimpin Rini. Tuhan memberkati Rini. Tuhan yang akan terus memakai pelayanan Rini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu anugerah-Nya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
surga. Ku berterima kasih. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur meskipun kita masih harus kebaktian di rumah, tetap berdoa supaya Tuhan menolong, supaya di dalam kesempatan mendatang kita sudah bisa kebaktian, sekalipun kebaktian untuk hari ini terpaksa ditiadakan atau terpaksa harus dilakukan di rumah masing-masing karena persoalan Jawa Timur dan Surabaya terlalu banyak korbannya. Kita harus berhati-hati untuk itu. Kita akan bersama-sama melihat Rini sebentar. Rini akan pamit, ya Tuhan yang akan menolong Rini yang sudah melakukan praktek selama 6 bulan di sini. Silakan Rini. Baik, shalom. Shalom. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga boleh menyelesaikan masa praktek lapangan saya selama 6 bulan di tempat ini. Dan terima kasih juga buat Pak Hendrawan, terima kasih semua atas didikan, bimbingan selama saya ada di sini. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan Bapak, pelayanan Bapak dan serta keluarga Bapak dan seluruh sidang jemaat KIA Jemur Sari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.